izin bertanya Bante. Ya. Dalam kita punya kehidupan, kan kita selalu bertemu dengan orang-orang yang ya bisa menjadi teman kita atau suami kita atau keluarga kita. Apakah yang selalu kita pelajari kan itu semua pada hubungan karma masa lalu. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu yang nggak kena di hati, kalau dalam ajaran dulu kita selalu dibilang lah itu karma kamu kan gitu. Jadi kamu harus menerima walaupun walaupun ada yang tidak cocok dengan kita. Kan kita selalu kalau misalnya kita dimakan orang atau kita disakiti, kita selalu ya udah, kita cuma bilang ya udahlah nggak apa-apa lah. Ini karena kehidupan masa lampau dulu mungkin kamu bapak saya atau dulu saya yang menyakiti kamu. Sekarang kita sebagai suami istri jadi saling menyakiti. Apakah itu memang benar Bante? Baik. Terima kasih Bante. Sebetulnya pernyataan bahwa seseorang bergaul bersama itu tentunya ada sebab-sebab, yaitu pernah ada berkumpul di waktu sebelum-sebelumnya. Itu benar, tetapi tidak 100%. Soalnya masih ada kemungkinan orang yang kita ajak bergaul ini adalah sosok yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah kita itu bergaul mengenalnya. Ya, soalnya itu akan menyalahi hukum alam. Hukum alam ini antara satu partikel dengan partikel yang lain itu biasanya itu saling bertetanggaan, saling berdekatan, saling bertemu sebelumnya. Tetapi ada kemungkinan partikel luar itu masuk atau dia itu keluar dari kelompoknya. Bergabung dengan partikel yang lain. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar sekali. Diibaratkan seperti bunga lili yang bisa tumbuh di air, juga bisa tumbuh di daratan. Demikian pula hubungan, dalam hal ini cinta, ya, itu bisa datang dari dua sebab, yaitu dari bergaul di kehidupan yang lampau, atau ada upaya saling mendukung dalam kehidupan sekarang ini. Nah, itu ada dua sebab, bukan melulu karena sebab yang lampau, karena yang dulu itu pernah bergaul sehingga sekarang itu bergaul. Dulu mungkin itu tidak pernah bergaul, tetapi sekarang bisa berjumpa, bisa bertemu. Tentang bahwasanya dulu mungkin seseorang ini adalah ayah saya, adalah saudara saya, adalah apa dan sebagainya, memang ada disebutkan. Tetapi itu semua untuk memberikan kenyataan bahwa kemungkinan untuk seseorang ada koneksi apa dengan siapa yang lain itu ya sangat-sangat memungkinkan. Untuk apa kemudian kita itu menumbuhkan kebencian yang amat sangat. Hanya saja kadang itu terlepas dari seseorang itu kehidupan lampaunya itu adalah orang tua kita, pasangan kita, saudara kita, anak kita.
Yang sekarang itu adalah nyata adalah orang lain. Yang sekarang nyata adalah orang tua kita, anak kita, saudara kita, pasangan kita. Gegas sekarang yuk ayo kok. Iya dah. Ada beberapa kan kasus kan orang tua dengan anak bertengkar sampai ke pengadilan, sampai kemudian ada yang saling menyakiti, anak menyakiti orang tua menyakiti anak, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal itu dalam kehidupan yang sekarang, bukan kehidupan yang lampau-lampau. Tidak usah menunggu, tidak usah berpikir bahwa kehidupan lampau itu adalah orang tua, adalah saudara, adalah anak, adalah siapa begitu. Kehidupan sekarang yang nyata itu ya menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi pasangan, menjadi saudara, memungkinkan juga dalam posisi sebagai yang seperti itu aja, ya ayo juga kok dilayani, diladeni, dan ya itulah diladeni namanya ya, diladeni untuk pertengkaran, untuk permusuhan, untuk saling menyakiti. Nah itu untuk mereka yang tentu tidak mengenal atau tidak memegang, mengenal tetapi tidak memegang, mengenal kebaikan tapi tidak memegang kebaikan-kebaikan. Justru itu arti penting dari punya keyakinan pada ajaran orang yang bijaksana dan kemudian memegangnya, oleh karena dengan keyakinan ini akan menguatkan kita pada hal-hal yang bisa menghindarkan diri dari kerugian, mendapati kemanfaatan didasari oleh keyakinan itu tadi. Dari keyakinan akan muncul hal-hal yang baik. Ya, tetapi itu sendiri juga harus betul-betul melalui seleksi. Keyakinan itu bisa muncul kepada siapa, kepada berbagai macam ajaran. Nah, yang jika keyakinan ini tumbuh berkembang pada pengajaran-pengajaran yang keliru, atau setidaknya itu pengajaran yang tidak menuntaskan penderitaan, ya nanti ya akan kembali menderita lagi juga. Jadi perlu memilah dan memilih ajaran mana yang memang bisa mengarah ke kepadaman penderitaan secara benarnya. Itu adalah kemanfaatan dari seseorang dibandingkan yang lain terkait dengan hidup yang mungkin bersinggungan dengan orang-orang di sekitar. Ya, hanya saja untuk kemudian berpikir bahwa ya sudah, biarinlah dia memperlakukan dirimu seperti itu, oleh karena kamu itu mungkin ya banyak utang pada dia, banyak utang pada dia. Itu tidak ada dalam konteks ajaran agama Buddha. Tidak ada dalam konteks ajaran Buddha. Soalnya orang itu tidak bisa tahu jelas betul ndak kehidupan sebelum kelahiran itu betul ada. Yakin ndak? Bisa ndak membuktikan? Tolong dong dibuktikan. Dan jika memang kehidupan lampau itu setelah itu sebelum kelahiran ini itu ada, betul ndak kita itu melakukan keburukan terhadap dia? Kalau betul melakukan, seberapa banyak kita melakukannya? Kita tahu ndak?
Jika tidak tahu, mengapa kita punya penyimpulan kita berhutang dan tidak tahu berapa hutangnya, berapa kali kita mencicil itu membayar hutangnya. Dengan berpikir seperti ini, konsep seperti ini, bahwa oh ini aku bayar utang sama dia, sampai ke kehidupan kapanpun nggak akan terbayarkan, nggak akan terselesaikan utangnya itu. Dan bukan dari memang berutang atau tidak utang, tapi dari konsep berpikirnya itu tidak akan mendapati kelunasan dari utang. Karena konsep berpikirnya, kehidupan yang lampau, ya seperti tadi dikatakan, betul ada atau tidak ada juga tidak bisa kita membuktikan. Kalaupun ada, apakah betul kita berutang sama dia? Kalaupun berutang, berapa banyak juga tidak jelas. Tapi kita punya menanamkan konsep ke dalam diri. Nah, kalau memang hal apa yang memungkinkan untuk diselesaikan secara fairnya, secara bijaksananya, ya itu bisa diselesaikan dalam kehidupan yang sekarang ini, bukan membiarkan. Ya secara bijaksananya, layaknya orang bergaul, menyelesaikan masalah, bukan tujuan untuk menyakiti orang-orang yang terkait, tetapi sebatas untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban apa yang diri kita itu ada. Secara fairnya, secara baiknya. Nah, kalau memang ada kurang dan lebihnya, sedikit banyak bagaimana, kita ya paham menggunakan sisi-sisi meta, karuna, mudita, upekha. Ya itu sudah hal yang lain. Beda dengan konsep, oh aku utang sama dia. Karena meta kita, karena cinta kasih kita, karena belas kasihan kita, karena UPK kita, keseimbangan batin kita. Nah, ya sudahlah. Itu tidak apa-apa dan itu nilai luhur. Tapi kalau punya konsep, oh ini karena utangnya ini racun. Mungkin berarti kalau Hanya memang kalau kita menganggapnya sebagai oh ini karena saya utang sama dia sehingga saya harus menderita seperti ini. Ya memang itu akan bisa sedikit banyak itu menghibur. Ya menghibur, dihibur hari-hari. Ya kamu punya utang ini itu ya. Tapi ya itu menghibur tetapi tidak memberikan penyadaran, memberikan inspirasi, memberikan ya solusi yang bijaksananya bagaimana. Ya coba petang hari kita keluar rumah, yang sebetulnya kalau di dalam rumah ya aman. Kita di luar rumah, entah itu kongko-kongko, entah itu baca buku atau apa begitu. Nah, nyamuk satu ekor demi satu ekor demi satu ekor mulai banyak menggigiti. Terus berpikir, nyamuk ini kok banyak sekali mengganggu saya. Sebentar kemudian terpikir, ini adalah utang-utang karmaku pada nyamuk-nyamuk itu. Sekarang kesempatannya aku untuk membayar supaya bisa selesai-selesailah. Ya, selesai sudah. Silakan gigiti sepuasmu. Besok aku akan datang ke sini lagi. Dan tidak akan ada habisnya.
Tidak akan ada habisnya. Yang namanya nyamuk ya makan darah. Nah, kita yang salah konsep, ya menganggap itu utang, sehingga tiap sore harus keluar rumah untuk membayar utang. Nah, ya menyelesaikan permasalahan sebijaksana mungkin, sedewasa mungkin, sedingin mungkin, dengan keadilan, dengan berpijak pada dharma, sebatas untuk ya melindungi hak kita dan melakukan kewajiban kita, tetap disertai dengan pengharapan-pengharapan yang baik, meta karuna UPK kita. Kenapa tidak ada mudita? Ya oleh karena ya sedang dalam masalah, tidak ada mudita. Mudita itu kalau orang lain ya mendapatkan keberhasilan, kebahagiaan, ini dia sedang bermasalah. Jadi yang adanya itu meta, ya karuna, sama memungkinkan. Yang memungkinkan itu adalah UPK. Ya toh. Kita kan nggak mungkin turut bersenang pada mereka yang menderita kan? Ya, itu kan akan menjadi sesuatu yang sangat konyol dalam pelatihan dharma. Senang kepada mereka yang sedang menderita. Begitu. Jadi bagaimana menempatkan poin dharma itu sesuai dengan ini porsinya. Jangan berpikir bahwa itu adalah utang karma dan sebagainya. Apa yang perlu diselesaikan secara bijaksana. Ya, terkait dengan hal apa tadi, dua hal, yaitu apakah sudah pasti itu ada kaitan dengan yang lampau. Ya itu memang ada sebagian, tapi ada juga yang ya bukan karena kaitan kehidupan lampau, tapi keberadaan saling dukung-mendukung pada kehidupan sekarang ini memungkinkan juga untuk bergaul bersama, hidup bersama. Itu ya. Apakah yang lampau-lampau itu pernah atau ada potensi untuk menjadi keluarga kita? Ya memungkinkan juga. Soalnya ya itulah luar biasanya ajaran Buddha, bukan ketakhayulannya, tetapi justru adalah keluar biasaan ajaran Sang Buddha. Dunia ini sedemikian kompleksnya, tetapi juga sedemikian luasnya. Kata dunia ini ya yang dimaksudkan adalah hal-hal yang menjadi pembentuk hidup ini apa? Yaitu berupa materi-materi yang ada pada tubuh ini, ya mungkin dulunya adalah materi dari si A, si B, si A, si B 10 tahun yang lalu buang air di kebun mana begitu, ya. Kemudian itu menjadi pupuk sebuah pohon. Pohonnya berbuah, ya kitanya yang makan, ya. Atau mungkin ya bukan hanya apa yang mereka buang, mungkin di pekuburan begitu ya, diserap sari tubuhnya oleh tetumbuhan itu dimakan oleh orang lain, ya ada keterkaitannya juga. Ya, antara satu materi dengan materi yang lain, ya bahwa tubuh kita yang ada sekarang ini, yang kita mengerti sebagai milikku, aku, diriku, sesungguhnya adalah tidak ada, itu hanya tipuan belaka, itu adalah murni dari luar. Tidak pernah aku itu punya tubuh. Tidak pernah. Tubuh itu murni semuanya itu dari luar semua. Mulai dari rahim ibu dipasok oleh ya darah ibu untuk kemudian berkembang dari zigot itu,
ya menjadi embrio, menjadi ya janin yang lebih besar lagi. Nah, kemudian ada persalinan menjadi bayi, menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, nah meninggal dunia. Ya, gitu ya, apa namanya ini. Yang penting adalah kita punya cara pandang yang benar dalam kita memegang keyakinan kita pada ajaran Sang Buddha, Guru Agama. Mudah-mudahan ya. Sapi tiyo viwajantu